Salam. Selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang layak diagungkan dan dipermuliakan. Sebab itu, sebelum kita memuji Tuhan, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita puji Tuhan bersama-sama dengan pujian Sembah Raja Mulia. Mulia
oleh karena kemauan kami, bukan oleh karena kekuatan kami, namun oleh karena Roh-Mu yang boleh mendorong, kasih-Mu yang boleh menggerakkan hati kami untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat penyerahan hidup kami pada sore hari ini, untuk dikerjakan oleh Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini, supaya iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kehidupan kami. Suasana surga boleh nyata di dalam ibadah kami pada sore hari ini, dan secara khusus pada sore hari ini dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali akan kebesaran kasih-Mu, di mana Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Untuk itu pada sore hari ini kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja, penerima tamu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian pula untuk pelayan-pelayan perjamuan kudus. Tuhan, mari Engkau sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami pada sore hari itu melayani pekerjaan yang mulia ini. Terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus, Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka akan segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang tersediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kalau Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang sore hari ini mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Salam. Haleluya. Diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memuliakan Allah, menyanyikan pujian nama Allah. Sebab itu kita puji dengan pujian, satukanlah roh kami.
Betapa besar kasih Tuhan. Patutlah kita bersorak-sorak bagi Dia, bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang patut kita sanjung puja dan kita mulia. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu dalam pujian Tuhan percaya.
Haleluya. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat karya penebusan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan melalui korban-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami, supaya kami tidak mengalami kebinasaan, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Dan sebagai rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama daripada-Mu Tuhan, supaya setiap puji-puji yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami, layakkan Tuhan untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Karena setiap firman yang disampaikan adalah pribadi Allah yang dicurahkan melalui lidah mulut hamba-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan boleh membentuk sidang jemaat-Mu makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila ada kuasa kegelapan Tuhan yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, sehingga mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Ya kuasa Roh Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sambut akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PK yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan ibadah kita pada sore hari ini dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan pada sore hari ini kita masih tetap berbicara masalah perbuatan baik yang mendasari tema ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Kita masih berbicara perbuatan baik. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Jadi perbuatan baik itu harus nyata dalam kehidupan kita, walaupun mungkin berisiko, tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita harus tetap menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik, apalagi di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita yang mungkin banyak hal berseberangan dengan kemauan kita. Namun perbuatan baik itu harus nyata dalam hidup kita. Dan ada dua hal yang sudah kita pelajari bagaimana supaya kita bisa berbuat baik. Yang pertama, kita harus dibebaskan dari dosa. Yang kedua, kita dibebaskan dari roh jahat. Kedua hal ini selama masih mengikat di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa berbuat baik. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah kehidupan Yudas. Ketika kuasa kegelapan masuk dalam kehidupan Yudas, Yudas memang gak ngamuk. Yudas tidak berteriak-teriak, tetapi yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan adalah pikirannya. Ini justru yang membahayakan. Kalau orang kerasukan
Tetapi kuasa yang seperti ini tidak semua orang bisa. Siapakah Yudas yang dimasuki? Bukan orang biasa, pelayan Tuhan. Yang lain tidak ngerti. Petrus tidak tahu, Yakobus tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan yang menegur kehidupannya, seolah-olah dia punya program untuk menolong orang lain. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pencuri. Kelihatannya hebat, masih melayani, aktif melayani. Tidak ada orang yang mengerti bahwa dia itu adalah seorang pencuri. Pencuri siapa? Pencuri apa? Pencuri miliknya Tuhan. Karena dia adalah bendaharanya Tuhan. Secara umum kita itu adalah bendahara-bendahara. Kita memiliki sesuatu itu hanya kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memilih sebagai seorang bendahara. Bagaimana kita mengelola keuangan kita. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mencuri miliknya orang lain, tidak mencuri miliknya tetangga. Seringkali kita mencuri miliknya Tuhan, dan tidak ada orang yang tahu. Hanya satu pribadi yang tahu adalah Tuhan. Masih pelayan, statusnya pelayan Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Tetapi dia tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak hanya mengambil uangnya Tuhan, menjual Tuhannya, semakin meningkat dari mencuri, menjual Tuhan. Karena dia tidak bertobat, akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan cara yang mengerikan dan berakhir dalam kebinasaan. Pelayan Tuhan bukan jemaat biasa. Statusnya pelayan Tuhan, tetapi ketika dikuasai oleh kuasa kegelapan, tidak mengerti mana miliknya sendiri, mana miliknya Tuhan. Nah, itu sebabnya kita ini perlu dibebaskan supaya bisa berbuat baik. Tidak ada orang yang akan memuji, tidak ada orang yang mengatakan orang itu baik ketika dia itu mencuri miliknya siapa saja, takutnya tidak berbuat yang baik. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari roh jahat. Injil Lukas pasalnya ke-8. Di Lukas pasalnya ke-8 ayat 1 sampai ayatnya ke-3. Di Lukas pasal 8, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kapan mereka melayani Tuhan? Kapan dia bisa berkorban? Ketika mereka sudah dibebaskan dari roh jahat. Rupanya selama dia dikuasai roh jahat, dia tidak mengerti nilai untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Tetapi oleh karena perempuan-perempuan ini sudah dibebaskan dari kuasa roh jahat, maka dia mengerti
Dia mengambil bagian di dalam pelayanan, melayani rombongannya Tuhan itu dengan kekayaan mereka. Kenapa? Karena mereka diberkati oleh Tuhan secara materi. Ada sesuatu dalam hidupnya untuk mengembalikan apa yang dia terima dari Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan, setelah orang itu dibebaskan dari satu roh jahat, kalau hatinya itu tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, maka roh itu akan keluar mengajak ketujuh roh yang lain, orang itu semakin jahat. Di sana dikatakan ya pada ayat yang ketiga, ayat yang kedua tadi, Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari ketujuh roh jahat. Waduh, satu saja sudah repot, apalagi ketujuh roh jahat yang menguasai di dalam kehidupannya. Ini orang betul-betul jahat. Tetapi ketika dibebaskan dari yang jahat, dia berubah menjadi orang yang baik. Setelah mengikut kepada Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupannya. Begini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengenal kepada Tuhan, itu seharusnya ya ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita ini. Jadi sebelum kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa lain yang menguasai kehidupan kita, yang mengendalikan hidup kita, yang mengatur hidup kita menuruti akan kehendaknya. Namun setelah kita percaya, Tuhan itu membebaskan, memerdekakan kehidupan kita. Kita bukan lagi milik daripada roh jahat, tetapi kita adalah milik daripada Tuhan seutuhnya. Kalau itu kita mengerti bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik daripada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kehidupan kita lewat kuasa darah. Kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu sudah dibeli dengan harga lunas, dibayar, ya bukan kredit, tetapi lunas, kontan lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi menjadi milik daripada Tuhan. Yang seharusnya hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Dan tujuan Tuhan untuk memiliki kehidupan kita supaya kita bisa memuliakan namanya dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan untuk membebaskan kehidupan kita. Ya, biarlah kita mengalami perubahan sama seperti wanita-wanita ini yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dari roh jahat yang menguasainya. Memang gak terasa, orang lain gak tahu. Ini justru roh jahat yang membahayakan kalau orang itu tidak ngerti. Merusak pikiran kita, merusak kehendak kita, kemauan kita, yang membawa kita kepada kebinasaan. Jadi setelah dibebaskan dari roh jahat, baru dia bisa berbuat yang baik. Di bagian yang kedua, jadi pembebasan dari roh jahat itu sangat penting dalam kehidupan. Dan selama kita diikat roh jahat, dia tidak akan pernah bisa berbuat yang baik. Yang bagian yang ketiga ini, bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mempunyai kekuatan untuk mengubah kehidupan kita. Dan tidak hanya kita dibebaskan dari roh jahat, tetapi firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak kudus menjadi kudus, supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu punya rancangan yang sangat luar biasa.
dibebaskan dari dosa. Dibebaskan dari dosa ya, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari roh jahat. Tuhan sediakan firman-Nya untuk terus mengerjakan kehidupan kita, untuk mengubah. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk menguatkan, tetapi firman Tuhan juga berkuasa untuk mengubah kehidupan kita supaya milik kepunyaannya itu diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya. Segala tulisan. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi kita harus meyakini. Jadi bukan sebagian ya untuk menerima kebenaran ini. Jadi mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Itu semua bermanfaat, tidak harus ditambah dan tidak harus dikurangi. Jadi semua kebenaran ini harus diajarkan, harus dipaparkan sehingga jemaat itu memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi manfaat firman Tuhan itu untuk mengajar, kehidupan kita, untuk menyatakan kesalahan, ya, menyatakan kesalahan. Kita harus mengerti ini. Jadi kalau kesalahannya dinyatakan lewat firman Tuhan, jangan tersinggung. Ketika kesalahan kita dinyatakan lewat firman Tuhan, juga jangan putus asa. Tapi justru itu adalah wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjerumus. Ketika kita salah, Tuhan nyatakan kesalahan kita. Itu seharusnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Kalau orang itu mau masuk jurang, dibiarkan masuk benar. Tetapi kalau ada orang mengingatkan, hati-hati, di depan itu ada Tuhan. Lalu dia ngerti di depannya ada Tuhan, dia berhenti. Dia seharusnya terima kasih kepada orang yang mengingatkan. Tapi banyak anak Tuhan tidak seperti itu. Ketika dinyatakan kesalahannya lewat firman Tuhan, tidak malah bersyukur, tidak malah berterima kasih, malah nyambel, malah marah. Ya mudah-mudahan ini bisa. Tapi kalau di sini tidak mau berubah. Memang itu fungsi dari firman Tuhan. Jadi jangan hanya dari firman Tuhan yang menghibur. Ya. Boleh saja. Tetapi begitu terus kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Fungsinya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Sebenarnya ini agak keras. Memperbaiki kelakuan ini, kok enggak perbuatan. Memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuan kita yang enggak benar itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan untuk meluruskan kehidupan kita, ya, untuk memperbaiki. Biasanya kalau kita memperhatikan kalimat ini memperbaiki, berarti itu ada sesuatu yang rusak. Tidak mungkin kalau tidak rusak diperbaiki.
kita dibawa ke bengkel supaya bisa berjalan. Ya mungkin secara lahiriahnya kita bagus semua, tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah, ya. Tetapi bagaimana perbuatan kita ini? Nah, firman Tuhan memperbaiki kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Jadi memperbaiki kelakuan. Ya, jadi kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan kita yang nggak baik itu dibetulkan, diperbaiki. Ini fungsi firman Tuhan. Jadi kita harus memahami ini. Ya. Lalu setelah memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk mendidik kita, didikan itu seolah-olah kejam. Yang mendidik kita harus disiplin, misalnya. Ibadah harus disiplin. Yang di tempat lain aja nggak apa-apa, sembarangan boleh silakan. Tetapi Alkitab itu gunanya untuk apa? Untuk mendidik kita supaya benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran dalam segala aspek kehidupan kita. Kita dididik itu sakit kan? Ya tidak enak, didisiplin itu tidak enak. Ya coba kalau saudara dulu aja pernah jadi anak-anak. Anak-anak kalau disiplin ayo. Kalau siap jam 9 nggak boleh keluar. Atau kalau keluar jam 9 harus pulang. Pulangnya pagi. Tidak jam 9 pagi. Suruh pulang jam 9 kan berat untuk anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda zaman now. Untuk tidak pulang jam 9 susah. Ya. Terlalu sore jam 10 saja terlalu sore sekarang. Tidak laki-laki, tidak perempuan, sami mama. Ketika didisiplin ada peraturan di tengah-tengah mereka seperti itu, aduh susah, sulit untuk dilakukan. Ini kan didikan. Didikan itu memang menyakitkan, tetapi hasilnya itu akan jauh lebih baik, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau beberapa waktu yang lalu yang dikumpulkan sama istri saya, memang saya nggak ikut melayani Bu Yaya waktu itu. Bagaimana leader, singer harus berpakaian. Loh itu kan didikan, didisiplin. Ya. Saya hanya dapat informasi kalau yang laki-laki pelayan Tuhan harus pakai dasi selama tidak pakai batik. Nanti batik dasi aja lucu. Ya. Kan disiplin seperti ini. Ini dididik namanya. Dididik kan lebih baik, bukan karena penampilannya, tetapi menghormati untuk melayani pekerjaan. Kan tujuannya ini. Yo sakit menyesuaikan seperti ini loh, sakit. Kalau musim panas kayak saya ini juga perjuangan pakai jas seperti ini. Bagi kan panas udaranya. Ya. Tetapi ingin didisiplin, ingin nurut, ingin taat. Ya berat. Tetapi hasil kan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dengan demikian, ayat 17, ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatannya yang baik. Jadi firman Tuhan mengerjakan kehidupan kita, memperlengkapi kita, membentuk hidup kita supaya kita bisa hidup yang baik. Loh, ini rancangan Tuhan. Ini rencana Tuhan yang agung di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup tidak sembarangan hidup, tidak semau kehendak kita, tetapi kita harus
Jadi firman Tuhan itu berkuasa untuk memperbaiki kehidupan kita, supaya setiap kepunyaan Allah, ya kita itu kepunyaan Allah, kita saat ini sedang diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Luar biasa. Yang masuk pasal 119. Ya, di sana firman Tuhan itu memberikan pengertian. Ngerti apa? Bukan ngerti pengetahuan umum, enggak. Ngerti akan kehendak Tuhan ini. Ya, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, ya, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kalau firman Tuhan itu tersingkap, kalau firman Tuhan itu diterangkan, kalau firman Tuhan itu dijelaskan, itu memberi terang, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, ya, dan memberikan pengertian. Harus membuat kita ngerti. Ngerti apa? Mengerti kehendak Tuhan. Jadi di sini pengertian di sini bukan pengertian pengetahuan umum, tetapi mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini? Berbuat yang baik. Kita jadi ngerti. Karena apa? Firman Tuhan disingkapkan, firman Tuhan dijelaskan. Kalau hanya dibaca saja kita tidak ngerti. Itu sebabnya perlu diterangkan, perlu dijelaskan. Itu akan memberikan pengertian, ya, kepada kita semua. Orang yang ngerti tentu akan berubah. Kenapa orang itu tidak berubah? Ya karena nggak ngerti. Kalau orang itu nggak ngerti disebut di ayat ini orang yang bodoh. Jadi jangan sampai kita ini masuk kelompok yang seperti ini, orang yang bodoh. Ketika firman Tuhan itu disingkapkan, akan memberikan pengertian kepada kita. Ya, sehingga kita ngerti kehendak Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan, nah itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Justru di tengah-tengah dunia yang semakin gelap saat ini, kejahatan semakin bertambah-tambah, kenajisan semakin bertambah-tambah, Tuhan ingin membawa kehidupan kita supaya kita berbuat yang baik. Puji Tuhan. Terus firman Tuhan akan mengerjakan kehidupan kita. Ini sedang berlomba-lomba. Tuhan dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan membuat orang itu semakin jahat, membuat orang itu semakin najis. Tetapi ingin Tuhan membuat kita, keinginan Tuhan membuat kita semakin baik, semakin benar, semakin kudus, sampai masuk dalam kesempurnaan. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini tidak hanya untuk kaum muda, tetapi ya untuk kita semua. Ya, yang muda-muda pun perlu dijaga, ya, supaya bersih kehidupannya. Tidak hanya bersih wajahnya, tetapi juga bersih hatinya, gitu ya, bersih pikirannya. Kalau bersih luarnya saja, ya, kurang sempurna, harus sempurna. Gak hanya luarnya itu yang dibersihkan, ya. Dan sekarang banyak alat ya, yang dijual
Semua orang ingin berubah, walaupun sudah bertobat, kalau bisa itu kencang lagi seperti ketika usianya 17 tahun gitu. Jadi harga berapapun selama dia bisa beli akan dibeli. Yo, kalau wajah yang di luar saja kita perhatikan, yo hati kita, pikiran kita perhatikan. Bagaimana caranya menjaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita terima hari ini? Kalau hari ini masalah perbuatan yang baik, marilah kita berbuat yang baik. Maka kita berbuat yang baik. Justru perbuatan baik itu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Jadi jangan salah dimengerti. Kita diselamatkan bukan karena perbuatanmu, bukan oleh karena hasil karyamu, tetapi oleh karena iman. Sebenarnya ayat itu belum titik itu. Ya. Dan seringkali anak Tuhan sudah mengklaim bahwa ketika beriman kepada Tuhan sudah hebat. Ya. Sudah ada kepastian masuk dalam kerajaan Allah. Sudah ada kepastian menerima keselamatan. Ayat itu belum titik. Dan nanti kita perhatikan Efesus pasal yang kedua itu. Iman itu memang bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Ketika orang diberi iman oleh Allah supaya mereka berbuat baik. Ya, kita baca Efesus ini supaya kita ini mengerti. Ya. Jika banyak anak Tuhan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang penting hanya beriman. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman itu bukan hasil kita, upaya kita, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ayat ini belum titik pada ayat yang ke-8 bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan lewat iman kita, bukan hasil usaha kita. Iman itu memang bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Jadi kita beriman kepada Tuhan itu oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Allah. Mungkin dulu yang membawa kita tetangga kita, yang membawa kita suami kita, yang membawa kita istri kita. Sebenarnya Tuhan itu sudah memilih dalam kehidupan kita. Hanya lewat saudara-saudara kita inilah kita menjadi orang percaya. Jadi iman itu tidak bisa dipaksakan. Orang datang kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa dipaksakan. Kita memang harus bersaksi. Ya. Kita menyaksikan ya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya. Masalah percaya itu adalah otoritas daripada Tuhan. Ya, jadi pekerjaan yang harus kita lakukan itu menjadi saksi. Karena tidak ada seorang pun datang kepadamu kalau hatinya tidak digerakkan oleh Bapa. Gitu kan? Nah, jadi bukan berarti kita berhenti kok menyatakan kasih Tuhan, tetapi yang paling manjur itu lewat kehidupan kita, kesaksian lewat hidup kita, tidak hanya lewat perkataan kita. Ya, jadi ayat 10 tadi, karena kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti kita didaur ulang. Karena manusia yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan lagi dari Adam dan Hawa, tetapi kita diciptakan dari Yesus Kristus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi jelas ayat ini. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-8 tadi, untuk titik masalah iman, beriman kepada Tuhan kita diselamatkan. Tetapi justru Tuhan menganugerahkan iman kepada kita supaya kita bisa berbuat yang baik, yang sudah dipersiapkan. Sangat luar biasa untuk kita. Orang yang dipersiapkan untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Nah itu sebenarnya kita perlu ngerti tadi. Lewat Mazmur 119 tadi, bila firman tersingkat memberikan pengertian dalam kehidupan kita, sehingga kita ngerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini ketika kita berada dalam Kristus Yesus. Jadi bukan lagi menuruti kemauan kita, tetapi kita harus melaksanakan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu perbuatan yang baik. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kalau kita kembali kepada pembahasan kita di dalam Petrus itu, Petrus menekankan hal ini ketika orang percaya itu di perantauan. Itu yang harus kita ingat pada saat ini. Ya, harapan daripada Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan ini tidak harus sama seperti mereka. Walaupun menderita, walaupun susah, harus kerjakan perbuatan yang baik ini. Sama seperti kita saat ini. Ketika kita ini sekarang ini kan dalam perantauan. Jadi dunia ini kan bukan tempat kita yang permanen. Nah untuk itu kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Memiliki cara hidup yang berbeda dengan yang lain. Supaya harapan Tuhan, kerinduan Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi garam dan terang dunia itu nyata. Ya hasilnya, kalau orang itu dikerjakan firman Tuhan, ya berbuat yang baik. Itu jadi terang. Ini harapan Tuhan. Kan Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Akulah terang dunia, tetapi kamu juga terang dunia. Nah, bagaimana cara hidup Tuhan Yesus ketika dalam dunia mengenakan tubuh daging ini sehingga dia menjadi terang bagi dunia yang gelap ini? Karena dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Jadi ketika Tuhan memilih kehidupan kita, memanggil hidup kita ini untuk mengikut Tuhan, namanya mengikut. Ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu harus kita lakukan, itu namanya baru ikut. Jadi mengikut Tuhan itu statusnya lebih daripada Kristen. Banyak orang hanya statusnya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak mengikut Kristus. Kalau mengikut Kristus pasti jadi terang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri
ditaruh di atas kaki Bian. Semua orang akan melihat, dan digambarkan tadi seperti kota yang di atas gunung. Semua orang bisa memperhatikan kehidupan kita. Kita diperhatikan juga supaya jelas hidup kita itu. Hiduplah dalam terang. Kalau orang hidup dalam gelap, dia tidak kelihatan. Walaupun di atas gunung sekalipun, kalau gelap dia tidak kelihatan. Ini sangat luar biasa. Tuhan itu ingin memuliakan kehidupan kita. Kita ditaruh di atas gunung supaya semua orang itu memperhatikan, semua orang itu melihat keberadaan kita gelap atau terang. Tetapi Tuhan ingin hidup kita itu terang seperti kota yang di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada orang menyalakan pelita, tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, ya. Melainkan di atas kaki dia supaya menerangi rumah itu. Jadi dan terang ini dihubungkan dengan perbuatan baik. Yang pertama yang diterangi isi rumahnya. Suaminya jadi terang, suaminya berbuat baik. Ya satu rumah dulu Pak, berbuat baik dengan istrinya. Istrinya sudah menerima kebaikannya atau belum? Kalau hanya menuntut istrinya untuk berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak pernah berbuat baik, di rumah dulu. Sebaliknya istri juga harus berbuat baik. Jangan menuntut suaminya untuk berbuat baik, tunjukkan perbuatan baik. Menerangi keluarga, anak-anak. Berbuatlah baik kepada orang tua. Nurut anak, itu kan bagus banget. Orang anak yang nurut itu sudah menyenangkan. Kalau saudara batal terus dinasihati, itu tidak menyenangkan, menjengkelkan. Tidak berbuat baik itu namanya. Menerangi seisi rumah itu, semua orang di dalam rumah itu. Ya, kalau dalam rumah tangga biarlah kita masing-masing bisa melakukan perbuatan baik. Setelah itu menikah. Ya. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang. Setelah dari rumah tangga, di depan orang lain, baru menerima kebaikan hidup kita. Bisa dalam pengembalaan. Kebaikan kita bisa kita salurkan lewat saudara-saudara seiman. Kebaikan kita bisa dirasakan oleh orang-orang di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau kita seorang pekerja, kebaikan kita bisa dirasakan teman-temannya sekerjanya. Kalau anak sekolah, sekarang masih daring, belum kumpul. Nanti kalau sudah masuk, kebaikannya bisa dirasakan oleh teman-temannya. Supaya apa? Harapan Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan kita yang dipuji, namun biar lewat perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan boleh membawa kemuliaan nama Bapa, boleh membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kita. Itu menjadi terang. Ya. Dan itu harapan Tuhan untuk mengerjakan kita untuk lewat firman-Nya ini, supaya kita menjadi terang dan hidup kita bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini, ya, untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Dia sudah menjadi teladan dalam hidup kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Dia sudah menyatakan kebaikannya kepada semua orang. Dia menjadi terang dunia, dan Tuhan menghendaki supaya kita juga menjadi terang bagi dunia yang hidup dalam kegelapan ini, supaya nama Bapa dipermuliakan. Silakan pemain musik untuk tahu kita pujikan satu pujian.
bukan dengan bahan-bahan.
Inilah yang menjadi permohonan kami. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini di hadapan Tuhan. Kami ingin memenuhi kehendak daripada Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, memenuhi keinginan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Sesuai dengan apa yang merindukan malam hari ini, agar setiap kehidupan kami yang menjadi milik daripada Tuhan dapat menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada. Biarlah di sana boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, itu sebagai kami persembahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengerjakan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus boleh mengubah kehidupan kami lewat firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami malam hari ini. Tidak sebatas kami mengerti dan kami pahami, tapi kebenaran itu boleh nyata dalam hidup kami lewat perbuatan-perbuatan kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau selama ini kami belum mengerti apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau sunyikan kami, kuduskan kami, akan persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Hamba yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, segala yang boleh menjadi berkat dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, di mana Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan
untuk mewujudkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah aku yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas segala kebaikannya, atas segala kasih-Nya, atas segala pengorbanannya yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kita yang seharusnya masuk dalam kebinasaan, tetapi oleh karena pengorbanannya kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita menyembah kepada Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak menyatakan rasa terima kasih-Nya kepada Tuhan. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri pada kita malam hari ini dengan pujian Oh besar besar anugerah. Besar
malam ini kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Mestian, untuk Bapak Pauca. Kami serahkan juga untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu hari ini bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa firman Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, pembangunan tempatan parkir ke dalam tangan kami serahkan untuk kelanjutannya. Tuhan akan buka jalan dan menyediakan semua dana yang kami perlukan. Tuhan pakai siapapun mereka yang terbeban untuk pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunan, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, Tuhan juga memberkati sehingga sungguh-sungguh negeri ini bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang Jumat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semuanya. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan pakai seluruh jemaat-Mu untuk dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan dengan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari lulusan perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan, dan dengan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non akademisnya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Lalu sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan hingga di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.